Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman web 1 dari kelas SI 2023-03. Di sini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi atau website perpustakaan. Sebelum presentasi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selva Nopita. Nama saya Hilman Maulana Ibrahim. Nama saya Salwa Aulia Vanessa. Nama saya Fahri Ahmad Farudin. Nama saya Aef Nur Hidayah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penjelasan proyek yang telah kita buat. Nah, dalam proyek yang kita buat ini terdapat beberapa tabel database yang mana setiap anggota itu memegang satu tabel. Untuk yang pertama itu ada tabel anggota yang akan dijelaskan oleh Hilman. Kepada saudara Hilman, saya persilahkan. Pertama ada file register. File ini tuh menangani registrasi pengguna baru setelah memulai sesi dan menghubungkan ke database. Ia memproses data formulir registrasi dikirim melalui metode POST yang memvalidasi kecocokan password. File ini juga mendukung kode HTML dan CSS yang ditampilkan di browser untuk membentuk form registrasi menggunakan framework dan Bootstrap untuk tampilan yang responsif dan modern. Yang kedua ada login PHP. File ini memproses login pengguna setelah memulai sesi dan memeriksa apakah pengguna sudah login. Ia memproses data login yang dikirim melalui metode POST. Ia menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection saat mengambil data pengguna dari database, sehingga password yang disimpan di database rentan salah. Memvalidasi kredensial. Ia mengatur sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai berdasarkan peran. Jika login gagal, pesan error ditampilkan. Kode HTML dan CSS menampilkan form login dan menggunakan Bootstrap untuk styling. Selanjutnya ada proses login PHP. File ini harus dihapus atau diganti sepenuhnya. Ia menangani proses login dengan cara yang sangat tidak aman, membandingkan password secara langsung tanpa phishing atau verifikasi yang aman. Ini membuat sistem sangat rentan terhadap serangan. Selanjutnya ada dashboard user PHP. Halaman ini menampilkan dashboard pengguna setelah memulai sesi dan memvalidasi login pengguna. Ia menghubungkan ke database dan mengambil data buku, memungkinkan pencarian berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Data buku kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu yang mudah dibaca. Pengguna Bootstrap untuk styling. Menu validasi disediakan untuk akses ke riwayat peminjaman buku, pengembalian buku, dan logout. Selanjutnya ada dashboard admin. Ini menampilkan statistik perpustakaan, jumlah peminjaman, dan pengguna. Setelah memastikan login administrator, ia mengambil data statistik dari database dan menampilkan dengan menggunakan kartu. Tombol aksi cepat disediakan untuk menambahkan buku dan mengelola buku. Tabel database digunakan untuk menampilkan daftar buku dan pengguna yang dapat dicari melalui input pencarian. Selanjutnya ada edit user PHP.
memungkinkan administrator untuk mengedit informasi pengguna. Setelah mengambil data pengguna dari database berdasarkan ID, file menampilkan formulir edit yang menggunakan Bootstrap. Perubahan yang disimpan untuk memperoleh data dan di database. Selanjutnya ada hapus user PHP. File ini menangani penghapusan pengguna setelah menerima ID pengguna yang menghapus data pengguna dari database dan mengarahkan kembali ke dashboard administrator. Yang terakhir ada logout PHP. Nah, kalau ini file sederhana menangani proses logout. Ia memulai sesi, menghapus semua data sesi, menghancurkan sesi, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, selanjutnya yaitu struktur pembahasan mengenai buku. Yang pertama yaitu ada kelola buku. Pada kelola buku ini, halaman berfungsi sebagai pusat manajemen buku di perpustakaan. Di sini, admin dapat melihat daftar semua buku yang terdapat dalam database. Setiap buku akan menampilkan informasi penting seperti judul buku, pengarang, tahun terbit, dan stok. Di sini juga diberikan opsi untuk melakukan beberapa tindakan pada setiap buku, termasuk menambah buku, mengedit, serta menghapus. Selanjutnya yaitu ada hapus buku. Pada file hapus buku ini menangani penghapusan buku dari database berdasarkan ID yang dipilih. Prosesnya meliputi konfirmasi penghapusan. Sebelum menghapus, sistem meminta konfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak sengaja. Selanjutnya yaitu proses eksekusi query hapus. Jika dikonfirmasi, SQL akan dijalankan untuk menghapus entry buku dari tabel buku. Proses yang terakhir yaitu pesan konfirmasi. Admin akan menerima pesan konfirmasi bahwa penghapusan berhasil atau jika ada kesalahan. Cukup sekian pembahasan, mungkin akan dilanjutkan oleh Fahri. Oke, dan selanjutnya terdapat kategori-kategori pada buku. Ada beberapa file diantaranya seperti tambah buku, Oke, halaman ini berfungsi untuk menambahkan data buku baru ke dalam sistem manajemen perpustakaan berbasis web. Halaman ini terhubung dengan database untuk mengambil data kategori buku yang ditampilkan dalam drop-down menggunakan PHP dan MySQL. Antarmuka dibuat dengan Bootstrap, didukung oleh elemen-elemen interaktif seperti validasi formulir, efek animasi, dan progress bar. Formulir input mencakup berbagai data buku seperti judul, penulis, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, dan kategori. Setiap input memiliki validasi berbasis HTML5 dan PHP untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Validasi tambahan dilakukan melalui JavaScript, seperti memastikan tahun terbit tidak melebihi tahun saat ini, dan stok tidak bernilai negatif. Progress bar menunjukkan persentase input yang telah diisi oleh pengguna. Selanjutnya, proses tambah buku.
Oke, halaman ini berfungsi untuk memproses penambahan data buku baru ke database dalam sistem manajemen perpustakaan. Ketika forms disubmit menggunakan metode POST, data dari form seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, dan pengarang akan diambil, disanitasi, dan divalidasi. Validasi memastikan bahwa semua file diisi. Tahun terbit tidak kurang dari 1900 dan stok bernilai positif. Data kemudian dimasukkan ke tabel buku dalam database menggunakan query SQL dengan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Jika proses berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman kelola buku.php dengan pesan sukses. Sedangkan jika terjadi kesalahan, pesan error akan ditampilkan. Jika file diakses langsung tanpa pengiriman form, akses ditolak, dan pengguna diarahkan kembali ke halaman yang sama. Selanjutnya terdapat edit buku. Nah, pada halaman ini berfungsi untuk mengedit data buku di sistem perpustakaan. Program dimulai dengan mengambil ID buku dari parameter URL dan memuat data buku yang sesuai dari database menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Jika form submit dengan metode POST, data input seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok akan divalidasi dan diperbarui di database menggunakan query update. Tampilan form menggunakan Bootstrap dengan desain modern dan interaktif, termasuk elemen-elemen validasi berbasis JavaScript untuk memastikan data yang dimasukkan valid sebelum dikirim. Setelah proses berhasil atau gagal, pengguna akan diberikan notifikasi menggunakan Suite Alert 2. Script ini juga melibatkan fitur tambahan seperti konfirmasi sebelum meninggalkan halaman jika form berubah. Validasi input tahun agar tidak melebihi tahun saat ini dan animasi interaktif untuk elemen input. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Selva. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel peminjaman. Nah, di dalam tabel peminjaman ini terdapat beberapa file. Untuk yang pertama itu ada pinjambuku.php. Nah, file pinjam buku ini adalah halaman peminjaman buku pada website perpustakaan kita yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login dengan peran user. Setelah pengguna mengisi form peminjaman, kode akan memeriksa ketersediaan stok buku dan validasi tanggal pinjam serta tanggal kembali. Jika stok tersedia dan data valid, peminjaman akan dicatat dalam database. Jika tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan. Formulir dilengkapi dengan validasi tanggal untuk memastikan tanggal kembali lebih dari tanggal pinjam, dengan batas maksimal 14 hari. Halaman menggunakan Bootstrap untuk desain responsif dan menampilkan pesan konfirmasi atau kesalahan yang akan hilang setelah beberapa detik. Koneksi ke database ditutup setelah proses selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu file proses pinjam. Nah, kode pada file ini memproses peminjaman buku oleh pengguna yang sudah login dengan peran user. Setelah memeriksa status login dan role pengguna, kode ini mengambil data buku yang dipilih dari form dan memvalidasi keberadaannya di database. Jika buku ditemukan, data peminjaman seperti ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali itu dimasukkan ke dalam tabel peminjaman. Jika berhasil, pengguna akan dialihkan ke dashboard dengan pesan sukses. Sementara jika gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan. Koneksi database ditutup setelah eksekusi selesai. Untuk file yang selanjutnya yaitu ada riwayat peminjaman pada user atau riwayat peminjaman user.php. Nah, kode ini menampilkan riwayat peminjaman buku pengguna dalam proyek website perpustakaan kami.
Pengguna yang telah login dapat melihat daftar buku yang dipinjam, statusnya seperti dipinjam, dikembalikan, atau terlambat, dan tanggal peminjaman serta pengembalian. Koneksi ke database dilakukan menggunakan MySQL, dan data diambil melalui query yang menggabungkan tabel peminjaman dan buku. Halaman dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter status peminjaman, serta statistik peminjaman seperti total, aktif, dan dikembalikan. Kode juga menangani validasi session, proteksi terhadap SQL injection, dan memastikan koneksi ke database ditutup setelah penggunaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada file riwayat peminjaman admin.php. Nah, kode ini itu dirancang untuk menampilkan riwayat peminjaman buku di aplikasi perpustakaan, hanya untuk admin. Admin harus login dengan peran admin untuk mengakses halaman ini. Koneksi database dibuat ke database perpustakaan. Kode mengakses query SQL untuk mengambil data peminjaman dari tabel peminjaman. Anggota, dan buku. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel dengan format yang diperbarui menggunakan Bootstrap. Setiap baris tabel diklik untuk menampilkan detail peminjaman dalam modal. Pengguna dapat kembali ke dashboard admin melalui tombol yang disediakan. Kode juga menangani validasi koneksi dan kesalahan query. Sekian untuk penjelasan dari tabel peminjaman. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan dari Aep. Kepada saudara Aep, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada tabel pengembalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengembalian.php. Kode PHP ini menangani proses pengembalian buku di aplikasi perpustakaan digital. Pertama, kode memastikan pengguna yang login memiliki peran sebagai user dan menerima parameter ID yang valid. Kode menggunakan transaksi database untuk menjaga konsistensi data selama proses pengembalian. Langkah pertama adalah setelah memastikan bahwa pengguna telah login sebagai user melalui sesi, aplikasi terhubung ke database untuk mengambil data peminjaman yang statusnya sedang dipinjam. Data ditampilkan dalam tabel dengan informasi ID peminjam, judul buku, tanggal peminjam, tanggal kembali, status, dan tombol untuk mengembalikan buku. Status buku ditampilkan sebagai sedang dipinjam atau terlambat berdasarkan tanggal kembali. Jika tidak ada buku yang sedang dipinjam, pesan kosong akan ditampilkan. Desain halaman menggunakan Bootstrap, icon font awesome, serta menyediakan fungsi konfirmasi untuk mengembalikan buku. Kode ini juga menyertakan fitur auto dismiss untuk notifikasi sukses atau error setelah 5 detik. Selanjutnya ada file proses pengembalian. Kode PHP ini menangani proses pengembalian buku di aplikasi perpustakaan digital. Pertama, kode memastikan pengguna yang login memiliki peran sebagai user dan menerima parameter ID peminjaman. Kode menggunakan transaksi database untuk menjaga konsistensi data selama proses pengembalian. Langkah pertama adalah memverifikasi bahwa peminjaman masih aktif. Jika valid, sistem mencatat pengembalian di tabel pengembalian dan memperbarui status peminjaman menjadi kembali atau terlambat berdasarkan tanggal pengembaliannya. Jika terjadi kesalahan di tengah proses transaksi, akan dibatalkan untuk mencegah perubahan data yang tidak konsisten. Data yang tidak konsisten, pesan sukses atau error disimpan dalam sesi dan pengguna diarahkan kembali ke halaman pengembalian. Selanjutnya ada index.php. Pada file ini, fungsi session start dipanggil untuk memulai atau melanjutkan sesi yang ada. Selanjutnya, kode memeriksa apakah sesi dengan kunci role telah disetel.
Jika sesi role sudah ada, maka dilakukan pengecekan nilai perannya. Jika nilai role adalah admin, pengguna akan diarahkan ke dashboard admin. Menggunakan perintah header untuk mengalih redirect, diikuti oleh exit untuk memastikan eksekusi script berhenti sebagai pengalih. Sebaliknya, jika nilai role adalah user, pengguna diarahkan ke halaman dashboard user. Jika sesi role belum di-setel, artinya pengguna belum login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login.php. Agar dapat melakukan autentikasi, pada setiap pengalihan, perintah exit digunakan untuk mencegah script melanjutkan proses dengan pengalihan dilakukan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tabel yang mereka kerjakan masing-masing. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tampilan dari database dari database website yang kita buat. Nah, berikut adalah tampilan database-nya. Nah, untuk itu kan itu tampilan dari database si aplikasi atau website perpustakaan yang kita buat. Untuk yang selanjutnya itu ada demo website kita. Jadi tampilan dari web yang kelompok kita kerjakan. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini kita akan demo atau menampilkan hasil website yang kita buat. Nah, untuk yang pertama ini kita akan login ke webnya dengan menggunakan atau sebagai user. Nah, di sini itu untuk akunnya itu udah terdaftar, jadi tinggal login aja. Nah, ini untuk tampilan awal bagi user. Untuk yang pertama itu bisa, misalkan kita mau lihat riwayat peminjaman buku kita. Nah, di sini itu belum ada riwayatnya ya, belum ada. Karena si user ini tuh belum pernah meminjam buku. Kita kembali ke dashboard. Untuk yang selanjutnya itu adalah ketika kita kalau misalkan ingin meminjam buku. Nah, di sini itu kita bisa pilih buku yang mau dipinjam, terus nanti ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Lalu kalau misalkan mau minjam, ya tinggal klik pinjam buku, itu aja. Kembali ke dashboard. Untuk yang selanjutnya itu ada pengembalian buku. Nah, di sini itu kita bisa kayak untuk konfirmasi kalau misalkan bukunya itu udah dikembalikan atau belum. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada logout. Jadi untuk tampilan di user ini cuma kayak tadi aja. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini kita akan login sebagai admin. Ini adalah tampilan untuk admin. Nah, di sini kita bisa menambahkan buku dengan mengisi judul buku, tahun terbit, penerbit, kategori buku, penulis, pengarang, dan stok buku yang akan kalian sediakan. Ini adalah sebagai contoh penggunaannya. Nah, ini adalah manajemen bukunya.
Di sini juga kita bisa menghapus buku yang sudah kita masukkan jika buku sudah tidak tersedia. Kita bisa menambahkan buku dan juga mengedit buku. Lalu di sini ada daftar pengguna. Jadi admin bisa melihat daftar pengguna atau user yang sudah mendaftar ke si web perpustakaan ini. Jadi admin juga bisa mengontrol jika dia ingin menghapus si user dari website yang kita buat. Kita juga bisa mencari pengguna untuk mempermudah kita agar tidak scroll satu persatu. Nah, ini ada riwayat peminjaman, sama seperti di user tadi. Lalu ada daftar buku. Kita juga bisa mencari buku yang mau kita cari. Dan segitu saja untuk tampilan dari web perpustakaan yang kelompok kita kerjakan. Nah, ini adalah contoh proses meminjam buku. Di situ akan ditampilkan kalau misalkan buku itu dikembalikan tanggal berapa dan dipinjam tanggal berapa, begitupun ada ID bukunya. Lalu ada pengembalian buku. Nah, di sini kita bisa mengkonfirmasi kalau misalkan buku itu dikembalikan. Nah, sekedar info, ini itu di bagian user. Nah, buat demo aplikasinya tadi cukup sekian. Untuk presentasinya kita mau tutup saja. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari presentasi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.